Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, seperti yang telah kita ketahui bahwa jin hidup berdampingan dengan manusia, mungkin di antara kalian ada yang penasaran dengan kehidupan mereka, dan apakah kehidupan mereka sama dengan yang dijalani manusia? Inilah 9 fakta tentang jin yang hidup berdampingan dengan manusia. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang berarti tersembunyi atau disembunyikan. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit, dan mendengarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad, maka mereka tidak lagi bisa mendengarkannya karena ada barisan yang menjaga rahasia itu. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu, untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 9. Sebagian jin oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa merubah bentuknya, dan menampakkan diri di hadapan manusia. Kemampuan tersebut dimanfaatkan oleh jin untuk menipu dan menakut-nakuti manusia. Mereka bisa saja mengubah bentuknya menjadi hewan atau menyerupai manusia yang telah meninggal, seperti pocong dan lain-lain. Sahabat Muslim, ada beberapa fakta tentang jin yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, 1. Jin punya misi hidup yang sama dengan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Hal tersebut tertera dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. 2. Jin diciptakan dari percikan api yang sangat panas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan dia, Allah, menciptakan jin dari percikan api neraka. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. 3. Jin adalah umat seperti halnya manusia, ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang mukmin dan ada yang kafir, mereka bertingkat-tingkat. Seperti yang dijelaskan oleh Allah, dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang soleh dan di antara kami ada yang tidak, demikian kami berbeda-beda jalan hidup kami. Quran Surat Al-Jin ayat 11. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Quran Surat Al-Jin ayat 14. 4. Jin adalah satu bangsa yang besar dan terbagi-bagi, sehingga iblis termasuk salah satu bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. 5. Jin bisa melihat wujud asli manusia sedangkan manusia tidak bisa melihat wujud asli jin, kecuali kalau dia menampakkan diri, berubah wujud. Seperti yang difirmankan Allah, sesungguhnya dia, iblis, dan bangsanya bisa melihat kalian wahai manusia dan kalian tak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-Araf ayat 27. Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar lolongan anjing atau ringkikan keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah, karena mereka, hewan tersebut, melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Gangguan jin itu musibah. Orang mukmin yang terkena gangguan jin berarti musibah yang menjadi ujian dari Allah. Maka kita harus membantunya dan jangan mencibir atau mengucilkannya. Gangguan jin pada seseorang itu seperti sakit medis, fisik, yang dialami seseorang. Jika Allah tidak menghendaki gangguan itu terjadi, maka tak akan terjadi. Jika Dia menghendaki, maka terjadilah. Dan mereka, para tukang sihir, tidak bisa memberi madharat, bahaya, dengan sihirnya pada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. 7. Kesurupan jin pada manusia itu benar adanya, bukan mitos atau tahayul. Jin bisa masuk dalam tubuh manusia dan mengalir dalam tubuhnya melalui aliran darah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Muslim. 8. Gangguan jin pada manusia merupakan perbuatan zalim. Gangguan jin terhadap manusia dengan masuk ke dalam jasadnya adalah tindakan zalim yang harus dihentikan untuk keselamatan yang dizalimi dan yang menzalimi. Rasulullah bersabda, tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang terzalimi. Para sahabat bertanya, ayat ya Rasulullah, bagaimana cara menolong orang yang menzalimi? Jawab beliau, hentikan ia dari perbuatan zalimnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Jin makhluk goib tapi tidak mengetahui segala kegoiban. Jin walaupun masuk dalam kategori makhluk goib, tapi tidak serta-merta mereka tahu segala yang gaib. Mereka punya keterbatasan seperti halnya manusia.
Jin mengakui sendiri akan kelemahan dan keterbatasan mereka tersebut, seperti yang diberitakan Allah dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Quran Surat Al-Jin ayat 10, di ayat yang lain Allah menyatakan, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, jin baru mengetahuinya. Kalau sekiranya mengetahui hal yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14, demikianlah sahabat fakta-fakta tentang jin, yang hidup berdampingan dengan manusia. Semoga dari video ini kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.